Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elika Nisa Rizalko, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Saya mengangkat topik tentang pengembangan agama dan moral melalui upaya pembinaan sehari-hari. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak secara optimal. Perkembangan nilai agama dan moral anak dapat dikembangkan dengan berbagai metode seperti bercerita, permainan tepuk, dan berbagai alternatif lainnya juga. Dalam hal ini, pembinaan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk mengembangkan watak dan kepribadian, serta untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini ada pun yang perlu dilakukan dalam pembinaan nilai agama dan moral pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama mengenalkan Tuhan. Ini merupakan salah satu metode pembinaan perilaku pada anak, yaitu dengan membiasakan mengenal siapa Tuhannya. Itu di mana anak-anak ini diajarkan untuk mengenal ciptaan Allah, sehingga anak-anak dapat mengetahui siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga sebagai guru merupakan melakukan bentuk pengembangan pengenalan ciptaan Tuhan ini seperti manusia siapa yang menciptakan, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya juga siapa yang menciptakan. Sehingga anak-anak dibiasakan dengan perilaku pembinaan sampai benar-benar seorang anak ini mengerti tentang bagaimana kehidupan, yaitu melakukan suruhan Allah dan menjauhi larangan-larangan yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian pengenalan akan Tuhan ini bisa dilakukan melalui metode bercerita ataupun melalui kehidupan sehari-harinya, pembiasaan setiap harinya saat kita melakukan pembelajaran atau saat bermain. Jadi disangkut pautkan mengenai pengenalan tentang Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu mengenalkan cara beribadah kepada anak. Mengenalkan cara beribadah kepada anak. Nah, dalam metode pengembangan ini, guru memberikan komunikasi kepada anak, memberikan arahan kepada anak tentang ibadah, sehingga anak-anak menjadi terbiasa untuk beribadah. Contohnya, bagi yang Kristen, cara beribadahnya, tempat ibadahnya di gereja, kemudian wajib berdoa setiap harinya. Kemudian kalau yang Islam contohnya sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian guru juga mengenalkan ibadah kepada anak dengan cara yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah kita, bukan manusia dan bukan hal-hal yang lainnya. Nah, dengan begitu anak-anak menyembah kepada Sang Pencipta, siapa yang menciptakan dirinya dan bahkan yang menciptakan dunia ini. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak cara berdoa. Berdoa yang baik itu seperti apa? Apakah saat kita berdoa itu atau beribadah itu harus bercanda atau apa? Jadi kita harus memperkenalkan ke anak-anak bagaimana cara beribadah dengan baik. Seperti sehari-harinya di sekolah. Sebelum memulai kegiatan, kita akan selalu berdoa. Selesai kegiatan pun kita akan selalu berdoa. Ya, seperti itu. Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan untuk anak dalam mengenal nilai agama, nilai-nilai agama. Dan ini juga termasuk dalam nilai moral juga. Nah, yang ketiga, menanamkan akhlak yang baik kepada anak. Nah, dalam pengembangan nilai agama dan moral melalui metode perilaku yaitu menanamkan akhlak yang baik ini, kita memberikan contoh teladan kepada
anak agar dapat meniru perilaku baik dari kita sebagai guru ataupun orang dewasa. Sehingga eh, dengan melihat kita melakukannya dengan baik, maka anak-anak secara spontan akan meniru gaya hidup kita yang baik itu. Nah, apabila sebaliknya yang kita lakukan dan kita sering dekat kepada anak ini, maka hal yang dia lakukan juga apa yang kita lakukan pasti akan ditiru oleh seorang anak. Maka dari menanamkan perilaku akhlak yang baik kepada anak itu yaitu dengan mengompakkan anak sehingga anak ini mampu bekerja sama dan tolong-menolong antara sesama teman dan juga menjelaskan kepada anak saling menghormati antara sesama ciptaan Tuhan seperti menyayangi binatang dan menjaga tumbuh-tumbuhan dan tidak merusaknya. Seperti itu yang diajarkan kepada anak-anak. Ajarkan anak-anak untuk biasa berbicara bahasa yang baik. Kemudian ajarkan kepada anak-anak mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Ya, sehingga sampai dewasa kelak anak-anak walaupun saat itu anak-anak tidak terlalu memperhatikan, tetapi dengan selalu kita bina, selalu kita beritahu mana yang baik, maka anak-anak ini akan mengingatnya saat dewasa kelak nanti. Dan pasti akan tertinggal di dalam otaknya dan akan dengan sendirinya melakukan hal-hal yang baik tersebut. Maka daripada itu, upaya pembinaan ini sangat penting untuk anak-anak usia dini, terlebih di umur anak usia dini ya, di mana anak-anak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Maka kita sebagai guru atau orang dewasa, mari kita memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak melalui upaya pembinaan-pembinaan kita setiap hari dan bukan hanya sekedar kita bina, sekedar kita ucapkan begini-begini, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Namun kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, mulai dari perilaku, bahasa yang kita gunakan, dan cara-cara kita bersosialisasi dengan sesama kita. Seperti itu upaya pengembangan nilai agama dan moral kepada anak usia dini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih.